warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU hadir lengkap di sini, Mas Muhammad Afifuddin, Mas Sidarto Sudrajat, Mbak Betty Epsilon Tudrus, Mas Idam Khalid, Mas Agus Melas, Mas Farsadan Harana. Yang saya hormati Sekjen KPU, Mas Bernard Firmawan Sutrisno, tepuk tangannya kayaknya lebih panjang daripada Disebati Bapak Ibu dan sekalian pimpinan di Kesekjenan KPU, yang saya hormati sahabat-sahabat saya, para ketua dan anggota KPU provinsi se-Indonesia, yang saya hormati para sekretaris KPU provinsi beserta jajaran yang berkesempatan hadir pada Konselnas. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, para ketua, anggota KPU Kabupaten Kota, se-Indonesia yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati sekretaris KPU Kabupaten Kota beserta jajaran. Ini kayaknya ada kesalahan penempatan duduk nih Pak Sekjen. Ini soalnya tim pasangan calon, yang sudah pasangan calon, saingan tepuk tangan. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat berupa sehat walafiat. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum saya berpanjang kata dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka konsolidasi nasional KPU bersama dengan KPU provinsi dan KPU Kabupaten Kota se-Indonesia dinyatakan dibuka. Bapak Ibu saudara sekalian, terhitung sejak 14 Juni 2022 kita telah memulai tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Di dalam pemilu secara langsung ada beberapa komponen yang harus disiapkan atau harus tersedia. Yang pertama adalah peserta pemilu, baik itu peserta pemilu partai politik, peserta pemilu perseorangan calon anggota DPD, dan peserta pemilu pasangan calon presiden, wakil presiden untuk pemilu presiden. Semuanya sudah tersedia dengan segala dinamika yang kita sama-sama hadapi. Yang kedua, daerah pemilihan juga sudah tersedia. Yang ketiga, calon semuanya juga sudah tersedia. Yang berikutnya adalah logistik pemilu, terutama logistik utama pemilu berupa surat suara, formulir-formulir juga sudah tersedia. Kalau ada yang belum sampai di kabupaten kota, masih dalam perjalanan. Yang berikutnya, kampanye untuk pemilu 2024 juga sudah dimulai, nanti berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Pemungutan penghitungan suara sebagai puncak dari kegiatan kepemiluan kita terhitung sejak hari ini berapa hari? 46 hari lagi, jadi kurang lebih 1,5 bulan lagi kita bersama-sama
akan menyelenggarakan puncak dari kegiatan pemilu, yaitu pemungutan penghitungan suara di TPS pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Yang tidak kalah pentingnya adalah penyelenggara pemilu juga sudah tersedia sampai dengan di tingkat KPPS. Rekrutmen juga sudah selesai, tinggal nanti menunggu berbagai macam penelitian, verifikasi, dan nanti kita lantik bersama-sama dan kita bintek bersama-sama. Di antaranya untuk meningkatkan kualitas KPPS kita, dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, biasanya yang kita latih hanya satu orang, yaitu yang akan kita siapkan menjadi ketua KPPS. Untuk pemilu 2024 kita latih semua 7 orang anggota KPPS. Sekali lagi dalam rangkanya untuk meningkatkan kualitas layanan KPU kepada pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih. Bapak Ibu sekalian, patut kita syukuri sampai dengan saat ini insya Allah anggaran penyelenggaraan pemilu sudah tersedia dan mencukupi. Oleh karena itu, tiada lain dan tiada bukan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, harus selalu kita lakukan dan kita tambahi dari waktu ke waktu. Setidak-tidaknya beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu sudah tersedia. Dan oleh karena itu, pada kesempatan konsolidasi nasional ini, tujuan utamanya adalah untuk memperkuat organisasi kita, untuk merapatkan barisan kita dalam rangka untuk bersama-sama meneguhkan niat, meneguhkan itikad untuk meningkatkan kualitas layanan kita sebagai penyelenggara pemilu kepada pemilih dan juga kepada peserta pemilu. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, pemilu di Indonesia adalah pemilu terbesar di dunia. Mengapa saya katakan terbesar di dunia? Dan juga dalam durasi waktu yang paling pendek di dunia. Karena kegiatan pemungutan suara hanya dilakukan dalam durasi 6 jam. Jam 7 sampai dengan jam 13 waktu setempat. Pemilih dalam jumlah yang sekian besar itu, kalau misalkan kita asumsikan sebagaimana pemilu 2019 kemarin, sekitar 82% pemilih hadir dalam waktu serentak durasi 6 jam hadir memilih. Walaupun India, Amerika Serikat jumlah pemilihnya lebih besar daripada Indonesia, tetapi untuk pemilu dengan keserentakan waktu yang sangat pendek dalam arti pemungutan suaranya, itu boleh dikatakan Indonesia adalah pemilu serentak terbesar di dunia. Saya ingin mengajak kita semua, teman-teman para anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten kota, kesekjenan KPU, sekretariat KPU provinsi, dan juga sekretariat KPU kabupaten kota. Mari kita sama-sama mencatatkan sejarah penyelenggara pemilu tahun 2024 akan bekerja dengan gigih, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab supaya pemilu kita makin berkualitas, makin berintegritas, dan makin demokratis. Dengan harapan kalau pemilu 2024 nanti berjalan dengan sukses, kita semua akan dicatat dalam sejarah sebagai bagian yang telah memberikan kontribusi besar dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan saudara sekalian, yang pertama, mari kita bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan yang telah ditentukan, apakah itu di level undang-undang pemilu, apakah itu di level peraturan KPU, peraturan Bawaslu maupun peraturan DKPP. Yang ketiga,
sebagai karakter lembaga KPU dengan karakter lembaga nasional yang bersifat hierarkis, semua pelaksanaan peraturan dan teknikalitas penyelenggaraan pemilu semua dipimpin oleh KPU pusat. Saudara sekalian, KPU provinsi kalau sekiranya sudah mengidentifikasi potensi masalah, potensi problem, segera laporkan kepada KPU pusat supaya kemudian kita sama-sama mengambil langkah strategis yang tepat untuk mengantisipasi, menyelesaikan atau mencarikan jalan keluar masalah tersebut. Demikian juga teman-teman KPU kabupaten kota, kalau dalam menjalankan pekerjaan atau tugas-tugasnya kira-kira ada situasi di hadapan mata yang potensial bermasalah, segera laporkan kepada KPU provinsi. Dan KPU provinsi juga segera ambil langkah strategis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak perlu menunda-nunda dan membawa KPU kabupaten kota berbondong-bondong ke KPU pusat. Mengapa ini penting? Karena teman-teman KPU kabupaten kota adalah pemimpin kepemiluan di kabupaten kota masing-masing. KPU provinsi adalah pemimpin kepemiluan di provinsinya masing-masing. Dan kami di KPU pusat adalah pemimpin kepemiluan di tingkat nasional. Undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada menentukan bahwa KPU pusat ini sebagai penanggung jawab akhir kegiatan penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, KPPS, bahkan sampai di tingkat pantarleh. Sehingga ibaratnya kalau ada satu pemilih saja yang mempunyai hak untuk memilih tapi belum terdaftar di dalam daftar pemilih tetap, kita harus bertanggung jawab sebisa mungkin diberikan layanan melalui daftar pemilih khusus. Berbagai macam inovasi, berbagai macam strategi untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemilu telah kita lakukan. Biarlah nanti publik, masyarakat, pemilih, peserta pemilu yang akan membuat penilaian apakah kita telah bekerja dengan sungguh-sungguh, apakah kita telah bekerja dengan penuh tanggung jawab, apakah kita telah bekerja sesuai dengan azas-azas penyelenggara pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang paling penting adalah pada kesempatan ini, dalam jangka waktu 46 hari ke depan, kita kembali teguhkan niat kita, itikad kita dalam rangka untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Jangan sampai ada anggota KPPS yang melakukan sesuatu KPU kabupaten kota yang tidak tahu. Jangan sampai ada sesuatu yang dihadapi KPU kabupaten kota, KPU provinsinya tidak tahu. Pelajaran di antara sekian banyak tahapan ketika kita menghadapi sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, itu lokus atau tempat persoalan yang disoal oleh orang-orang yang komplain atau melakukan sengketa kepada KPU adalah tempat pemungutan suara. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu kami berharap KPU provinsi, terutama KPU kabupaten kota, dicermati betul apa yang terjadi di TPS. Apakah anggotanya KPPS, apakah logistiknya, apakah proses pemungutan penghitungan suaranya di TPS berjalan sesuai dengan prosedur atau tidak. Sebagai contoh misalkan, dan ini sudah sering kali saya sampaikan, tapi saya tidak bosan bisa menyampaikan ini supaya kita selalu refresh, selalu segar untuk menjaga supaya tidak terjadi kembali. Pengalaman 2017 pilkada di Tolikara dan di Kabupaten Jayapura, 80% TPS harus diulang, bukan karena salah dalam penyelenggaraan pemungutan penghitungan suara, tapi gara-gara ada orang yang tidak berwenang menandatangani berita acara hasil penghitungan suara tapi ikut tanda tangan. Mengapa? Karena orang yang tanda tangan itu namanya tidak ada dalam SK dalam pembentukan KPPS. Nah, oleh karena itu PPS yang diberikan wewenang membentuk KPPS atas nama KPU kabupaten kota
maka KPU Kabupaten Kota harus bertanggung jawab penuh, harus mampu melakukan usaha untuk mengontrol, mengendalikan proses-proses rekrutmen KPPS dan juga mengawal, mengendalikan proses pemungutan penghitungan suara di TPS. Harus dipastikan orang yang bertugas saat itu adalah orang yang namanya ada di dalam SK pembentukan KPPS. Jangan sampai teledor, dan kita harus cermat, hati-hati, dan saling mengingatkan di antara kita sesama anggota KPU Pusat, sesama anggota KPU Provinsi, dan juga sesama anggota KPU Kabupaten Kota. Jadi pada kesempatan yang baik ini, yang berbahagia ini, konsolidasi nasional KPU paling utama adalah bagaimana kita mampu dan menggunakan kesempatan menyelenggarakan pemilu secara solid, secara terorganisir, termanage dengan baik, komunikasi, koordinasi di antara kita berjalan dengan baik, sehingga kemudian apa yang telah kita rencanakan bersama-sama dapat kita laksanakan dan dapat kita wujudkan nanti pada hari pemungutan suara Rabu 14 Februari tahun 2024. Pada kesempatan nanti semua anggota KPU beserta Pak Sekjen akan memberikan pengarahan menuju 46 hari pemungutan suara di TPS. Kiranya demikian, dengan iringan doa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, semoga kita senantiasa diberikan kesabaran dalam menjalankan pemilu. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit segera disembuhkan, saudara-saudara kita yang sedang mengalami kemalangan segera diberikan kemudahan. Semoga yang kita kerjakan ini semua selamat di dunia dan di akhirat. Dan dalam akhir dari tugas kita nanti dalam menyelenggarakan pemilu, kita diberikan husnul khotimah. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita sejenak menundukkan kepala, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Lidhoillah syafati Rasulullah wa ala kulli sholihah bi barakati al-Fatihah. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi saudara-saudara sekalian. Sekiranya ada kekurangan dalam layanan kami KPU Pusat kepada teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten Kota, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami berharap karena esok hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, insya Allah Presiden Republik Indonesia berkenan hadir dalam acara konsolidasi nasional KPU ini. Kami berharap teman-teman sekalian besok bisa hadir tepat waktu, lebih awal, dan tidak ada nongkrong-nongkrong di luar. Apalagi merokok di tempat yang jelas-jelas ada tulisannya dilarang merokok. Nah, ini menunjukkan kedisiplinan kita, ketaatan kita pada aturan, dan juga untuk menunjukkan bahwa organisasi kita ini solid dalam satu komando, dalam satu arahan, bisa terorganisir dengan baik. Walaupun minhum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.